Shalom, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mengawali hari yang baru ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Pimpinlah Tuhan pembacaan perenungan firman-Mu, boleh menuntun hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu sekalian, saya membacakan dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Saya memberikan tema, bersyukurlah kepada Tuhan. Di internet, di Google, Bapak Ibu bisa lihat sekalian, pada tanggal 16 Januari tahun 23, ada seorang bapak di Amerika Serikat kaya mendadak. Mengapa? Karena dia menang lotre, nggak tanggung-tanggung loh. 20 triliun rupiah atau 1,35 miliar dolar Amerika. Padahal dia cuma masang lotre satu tiket $2 atau 30.000 rupiah. Nah, mungkin Bapak Ibu mengkaitkan menang lotre ini dengan ayat 12 pembacaan kita. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi sayang, bukan hal itu Bapak Ibu sekalian. Mengenai lotre itu memang fakta. Tetapi tema kita pada hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Murid-murid memang bertanya, kenapa sih Tuhan engkau ngomong pakai perumpamaan? Kan kalau kita melihat di pasal 13 di ayat yang atas itu, ayat 1 sampai 9, Tuhan Yesus kan memberikan perumpamaan seorang penabur yang menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu benih itu dimakan burung. Ada yang ditaburnya jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sih, tapi kena sinar matahari, mati. Ada juga di semak duri, tumbuh sih, tapi datanglah kekhawatiran, matilah benih itu. Sebagian jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, baru dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu sekalian, siapakah yang dimaksud yang mempunyai? Kepadanya akan diberi. Saya sudah mengatakan bukan orang yang menang lotre itu, tetapi Yesus sedang membicarakan tentang kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus mendapat karunia mengerti rahasia kerajaan sorga. Saudara dan saya, seberapa banyak yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang mempunyai, yang kepadanya akan diberi kelimpahan. Sedangkan dalam konteks pembacaan kita, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, ini menunjuk kepada orang-orang Israel pada saat itu yang tidak percaya dan menolak Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, pemilik dunia dan seisinya ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini orang Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengandalkan otaknya, pengalamannya. Mengapa saya katakan bersyukurlah? Kita gereja, yaitu orangnya, sudah diberikan hadiah yang terbesar, lebih gede dari lotre Bapak Ibu. Bukankah Matius 16:26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Jadi jangan ngejar lotre ya Bapak Ibu.
jatuh miskin mah iya. Artinya nyawa kita itu lebih berharga, paling berharga di mata Tuhan. Bukankah semuanya sudah kita dapatkan? Kesehatan, makanan, keluarga, hidup, walaupun sederhana. Nah, sebab itu saya katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena orang Israel tidak percaya. Bahkan Tuhan berkata di pada ayat yang selanjutnya sampai ayat 17. Nabi-nabi saja kepengen nih melihat hari ini, melihat Yesus, tetapi gak melihatnya. Kepengen mendengar tapi gak mendengarnya. Karena lain masanya, lain eranya. Bukankah saudara dan saya sudah mendengar, melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan? Biarlah itu menjadi bagian kita. Jangan dilepaskan, apalagi ditukar sama lotre, sekalipun 20 triliun, sekalipun seisi dunia. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, apapun keadaan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mungkin rumah hanya kecil saja, bahkan ngontrak. Kami berterima kasih karena kami sehat. Atau mungkin kami sakit, Tuhan, sakit parah. Tapi kami bersyukur karena yang termahal hadiah Engkau sudah berikan, yaitu hidup yang kekal. Biarlah kami adalah orang-orang yang mempunyai, karena Engkau akan melimpahkan. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami jemaat-Mu yang hidup di dalam pergumulan. Tuhan memberikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.